Halo, Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam. Bu Indah dan Bu Izati sudah mencoba lihat videonya. Kemarin saya itu nggak bisa merekam, Pak. Jadi Oh gitu ya. videonya videonya sama Bu Nadia. Ada di Bu Nadia ada ya. Ada, Pak, cuman saya ndak lihat. Oh gitu. Nanti gini aja ya. Intinya ada yang masuk ya. Intinya rekamannya masuk ya. Iya, masuk, Pak, Oke. dengan Bu Oke. Nadia. Oke, Ah, Alhamdulillah. iya. Ya. Eee, Hari ini masih praktek ya, Pak? Praktik hari ini Bu. Jadi materinya itu sama kayak kemarin ataupun, kasus yang baru, Pak? Kasus yang baru. Oh, iya. Hmm. Oke, sambil menunggu yang lain ya, Bapak Ibu ya. Iya, Iya, Pak. Oke. Pak. Silakan, masih ada beberapa menit. Assalamualaikum Bu Umi. Halo, Bu Umi, apa kabar? Assalamualaikum. Baik. Salam. Bu Umi masih di sekolah kah? Masih kami ada IHT Bu, sama Oh, IHT-nya. Bu Indah sekolah ke? udah di Umi. rumah. Bu Ibu teh masih di sekolah ke atau di Udah mana? balik kami, Bu. Kebetulan hari itu kami ulangan tengah semester. Jadi agak awal baliknya. Oh. Bu Pak Iin masih di sekolah kayaknya juga ya. Saya belum balik. Oh, sebelum balik. Sampailah belum balik masih kok. Kira-kira jam Paling 2 cutinya tadi. kan. Nah, saya pun antara jam 2 sampai jam setengah 2. Yang di WA ya, yang di WA di grup ya rasanya jam 2. Tapi syukur cek LMS ya kali ya. Anak Bu Sri telepon nek. Oh,
Baik, Bapak Ibu sudah masuk semua ya? Belum? Siapa saja yang masih belum hadir, Bapak Ibu? Halo? Halo, Kalau kelompok Pak Homi udah masuk semua kayaknya, Pak. Bu Kelompok Pak Aisyah Homi. sama Bu Ria kayaknya. Iya, kelompok Oh Bu iya, ini Bu saya mohon Aisyah. maaf ya Bapak Ibu, ternyata pesan saya itu pukul 14 ya. Iya. Ternyata di LMS itu pukul 13.30 ya. Saya ingatnya 13.30, tapi saya cek lagi pesannya, waduh pukul 14, mohon maaf ya Bapak Ibu. Jadi Bu Ria ada nanya Pak, nanya saya tadi Pak, jam berapa Iya. katanya, jam 2 Pak, kata saya, jam 2 Bu, kata saya. Ya mohon maaf Pak Iin dan teman-teman ya. Ini saya cek lagi di LMS, betul jamnya 13.30. Oke. Ini siapa yang belum hadir, Bapak Ibu? Bu Indah sudah. 2 orang lagi. Bu Aisyah belum ada. Bu Aisyah belum masuk ya. Oke, kita tunggu sampai 10 menit sampai 15 menit ya Bapak Ibu ya. Ini mohon maaf. Bapak Ibu ada yang masih di sekolah ya? Coba, saya ngajar. Oke, silakan sambil dikondisikan Bapak Ibu. Ya. Bu Aisyah belum ya? Oke. Tidak apa-apa Bu Nur, ini malah waktunya ya. Oke, tidak apa-apa Bu. Maaf Pak ya, nanti saya mungkin off kamera ya Pak ya, soalnya mau jalan pulang tuh sekitar 1,5 jam, jadi saya off kamera nanti. Oke, tidak apa-apa Ibu ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum sempat makan siang, boleh sambil disantap terlebih dahulu. Kemudian kemarin rekaman Bapak Ibu muncul ya? Ada Bapak Ibu? Tidak, Pak. Kalau saya tidak ada, Pak. Bagaimana? Tidak muncul, Pak. Tidak ada. Tidak muncul Pak. Di Iya, Meet, sama. Saya di juga Meet tidak recording muncul. begitu? Di drive-nya? Kalau saya ada, Drive-nya Pak. juga tidak ada. Ada yang berhasil? Saya ada, Pak. Swijati. Ada ya Ibu ya? Sudah ditonton ulang Ibu ya? Iya. Coba Bapak Ibu, Pak Iin ada? Ada Pak, cuman Ada ya? nggak bisa di-download. Tidak bisa di-download. Iya, Tapi tombol download-nya muncul. tombol downloadnya muncul. Diklik tuh nggak bisa Pak, gagal terus dia. Apa drive Bapak ini ya? Penuh ya? Nggak Pak, masih belasan giga masih.
Enggak, apa file laptop Bapak masih ini enggak? Masih longgar enggak? Masih Pak, kosong. Gitu ya. Atau mungkin Bapak lihatnya mau downloadnya awal kali. Jadi, Saya Bapak, sama Bu Ibu- Aisyah tuh enggak bisa download Pak. Bu Aisyah juga tidak bisa. Kalau kalau saya kirim link ke Bu Aisyah kan katanya butuh izin. Nah, cuman tuh langsung izinnya tuh ditolak gitu Pak. Kayaknya izinnya tuh langsung dari Bapak ke Indah kayak. Oke, itu. Ya, kan saya kirim link Pak kan, nggak bisa dibuka, harus saya izin katanya kan. Pas saya kirim tuh langsung ada tulisan ditolak. Izinnya apa itu? Kalimatnya apa? Izin akses. Nah, terus langsung ada tulisan akses ditolak. Oh gitu ya. Padahal itu drive Bapak loh. ya drive saya. Kalau Bu Ijati bagaimana? Bisa. Iya Pak, saya tidak ada downloadnya tuh tidak ada Pak. Tulisan downloadnya di sini Pak. Oh, kok bisa ya? Iya. Bapak Ibu yang lain, Bu Nadia? Pak Nurul Tidak ada bagaimana? Pak, Bagaimana? tidak ada Pak. Iya Pak, Tidak ada saya di drive tuh tidak ada. Oh gitu ya. Oi, Oke. ya. Masuk ya. Anu nunggu mak aja lah ya. Oke, kalau Soalnya begitu saya nanti lagi saya ada yang ini project. saja ya. Saya coba infokan. Ada bang ini tapi nunggu mak aja lah bang. Dia yang nyimpannya ya. Lagipun saya anu pun lagi Halo Pak, ke Ya sambat. Ibu. kemarin kan saya lihat tuh mau merekam punya kawan-kawan, cuman di situ ada tulisannya, Anda tidak diizinkan untuk merekam katanya Pak. Oh begitu ya. Iya ada tulisan di atas tuh Pak. Saya kan pengen mau merekam, coba kan Pak, cuman ada tulisan Pak, tidak diizinkan untuk merekam Pak. Mungkin Ibu ikut merekam kali atau ada yang sudah merekam. Enggak Pak, kayak saya kan belum memicit Pak ya, baru saya picit tombol itu Pak ada tulisannya. Nah, pas ada tulisannya, berarti kan udah ada yang merekam. Ternyata waktu saya lihat di itu Bu Umi dengan Bu Nike, ternyata mereka pun tidak bisa merekam Pak. Oke, kalau dari Bu Nur karena tidak dijadikan host. Iya. Itu pertama. Tapi kalau Bu Umi dan mungkin salah satu teman yang sudah dijadikan host seharusnya bisa. Gitu ya. Cuma ini yang terkait dengan akses itu saya juga masih bingung itu ya. Kok bisa? Padahal itu drive-nya masing-masing. Iya, mungkin itu Pak kali Pak. Biasa kan untuk kan kirim link itu kita bisa untuk dilihat semua orang. Mungkin terkunci kali Pak, hanya Pak Iin aja. Tapi yang Pak Iin ini downloadnya setelah kita ruang kolaborasi atau bagaimana Pak Iin? Pagi ini sudah dicoba lagi? Biasa kalau dia sistemnya belum merekam secara penuh, dia tidak bisa, Pak. Barusan saya coba lagi Pak, tidak bisa. Nggak bisa juga ya? Oke. Baik, kalau begitu saya saja yang merekam ya, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu potong-potong sendiri ya, sesuai dengan bagiannya masing-masing. Ini untuk mengantisipasi saja. Sudah masuk semua Bapak Ibu? Tinggal Bu Aisyah ya.
Mungkin sudah dicoba dibantu Bu Aisyahnya dikontak. Sudah Pak, tadi Bu Aisyah menyampaikan baru selesai sholat katanya Pak. Lalu dia bilang Oke. informasinya tuh dapat jam 2 katanya. Tapi udah saya WA. Oke. Oke, 4 menit lagi ya Bapak Ibu. Pak Sigit, Ya Pak. sambil nunggu 4 menit, mungkin bisa Bapak bantu saya share layar saya yang untuk semalam Pak yang nggak bisa di-download. Coba Pak. Nah ini kan ada tak tulisan downloadnya ya. Ternyata di situ masih muncul saya ya. Iya Pak, nah, mungkin perlu akses dari Bapak kayaknya Pak. Baik. Ya, saya coba buka Google-nya ya. Sebentar. Sudah Pak Iin? Halo Pak Iin? Bu Iya Pak, Aisyah? saya coba lagi. Oke, sudah Pak, sudah saya izinkan ya. Pak, mau nanya, Ya Bu? kalau rekaman yang tidak ada di drive tuh mungkin kendalanya apa ya, Pak? Sebentar. Oke, punya saya sudah bisa di-download Pak. Sudah bisa ya? Ya Pak. Pak Iin ada, Bu Aisyah ada. Pak, saya juga sama Pak. Tadi lihat di Gmail ada tuh Pak dua-duanya Pak. Tiba-tiba hilang ya Pak ya. Gitu ya? Padahal saya tidak ngapus Pak tadi, cuman saya berusaha untuk kirim aja. Ini agak ini ya. Coba nanti kita ini lakukan. Ini rekamannya enggak ini. Ini teman-teman semuanya merekam atau tidak nih? Saya merekam Pak. Pak, ada ya. Soalnya yang ada hanya Pak Iin dan Bu Aisyah saja. Yang lainnya tidak ada. Pak, kalau saya nih masih belum paham Pak sama rekamnya. Soalnya di laptop nih kayaknya tidak ada. Kalau tidak ada di download ya Pak? Email ya Bu. Di Info drive. klik
waktu klik titik 3 muncul tidak, Bu? Sekali lihat di email ada masuknya rupanya. Ada punya Bu Nadia. Tapi belum saya coba buka, Pak. Tapi masuknya ke email. Kok masuk ke email ya? Mm-mm. Sama Pak, saya juga Pak masuk ke email. Coba. Gitu ya. Coba dibuka, Bu. Dibuka bisa Pak, saya. Di-download. Cuma mau di-download yang tidak bisa. Tidak ada kata downloadnya. Gitu ya. Di-share bisa enggak, Bu Sri? Ada di WA grup kita, coba dilihat Pak ini. Nah, coba saya bukanya. Sebentar, recording 1, recording 2. Oh iya, ini Bu Ria masuk ke sini, ke Gmail saya nih. Sama saya juga Pak, ke Bapak langsung. Bukan ya? Oh iya, ada Pak Huda, ada Bu Ria. Waktu Ibu klik videonya, ada panah ke bawah, Ibu? Bu Ria? Kemarin saya minta bantu dengan Pak Huda, Pak. Pak Huda gimana? Ini Pak, saya cari deh Pak. Tadi ada di email saya Pak, dua-duanya punya Bu Ria deh, punya saya deh. Tiba-tiba itu hilang tuh Pak. Kemana larinya Pak? Oke. Baik, saya downloadkan nanti ini saja ya. Kita antisipasi saja. Kita fokus yang untuk praktik hari ini saja ya. Karena ini yang akan Bapak Ibu kirimkan dan unggah di hasil ruang kolaborasi. Nanti untuk yang ini bisa saya kirimkan ya. Kalau Pak ini sudah bisa unduh ya. Oke. Baik Bapak Ibu, Bu Aisyah sudah masuk? Oh sudah, alhamdulillah baik. Arti sudah masuk semua? Oke, baik kita mulai saja ya Bapak Ibu, sudah pukul 13:48 supaya nanti selesainya tidak terlalu sore ya. Kita mulai ya Bapak Ibu. Iya Pak. Oke, baik. Ya, mohon izin untuk menampilkan salin dia. Oke, sudah terlihat di sana Bapak Ibu? Sudah Pak. Oke, baik. Suara saya aman, terdengar? Aman. Aman Pak. Oke, baik. Ya, baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya aman, Bapak Ibu? Aman Pak. Aman, Pak. Tidak ada yang menjawab salam saya? Waalaikumsalam Pak. Aman Pak. Lupa klik tombol mute-nya. Oke, baik. Ya, puji dan syukur alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali Bapak Ibu di ruang kolaborasi yang kedua di modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik, dan waktu kita di sesi ini selama 2 jam pelajaran, lebih kurang 90 menit nantinya, dan kita akan coba maksimalkan untuk sesi praktik pada siang hari ini, dan ini merupakan sesi yang menjadi penilaian saya bagaimana Bapak Ibu mengimplementasikan dari semua konsep yang sudah Bapak Ibu pelajari bersama, terkhusus konsep dalam segi praktik menerapkan alur tirta dalam proses coaching gitu ya. Dan semalam kita sudah mengawali dengan sesi 1, sesi latihan, di mana Bapak Ibu sudah belajar bersama bagaimana melakukan praktik coaching menggunakan alur tirta. Kemudian kita kuatkan bersama di sesi refleksi, dan saya yakin untuk siang hari ini Bapak Ibu sudah mencoba untuk melakukan perubahan, melakukan praktik sekiranya seperti apa dalam penerapan alur tirta di dalam sesi coaching pada siang hari ini. Dan insya Allah Bapak Ibu sudah melakukan persiapan secara maksimal untuk bisa melakukan praktik, dan
untuk sesi praktik hari ini masih tetap dengan teman yang sama. Saya berprinsip bahwa ketika Bapak Ibu berpindah ke lain hati, saya yakin akan berubah juga hatinya. Betul ya? Sehingga saya berpikir bahwa dengan satu kelompok yang sama, saya yakin itu bisa memaksimalkan bagaimana, karena ini sesinya adalah praktik ya Bapak Ibu, bukan pasien sungguhan gitu ya, bukan coach sungguhan, sehingga dan ini karena sebuah awal bagi Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu tentu perlu banyak belajar gitu ya, terutama dari teman sejawat di sesi praktik hari ini. Oke, itu sedikit gambaran terkait dengan sesi kita siang hari ini Bapak Ibu, dan kita masih dengan kompetensi lulusan dan capaian umum modul serta capaian khusus modul yang sama Bapak Ibu gitu ya. Dan ini sedikit agenda kita untuk hari ini, jadi kita fokuskan selama lebih kurang 90 menit untuk melakukan praktik bagaimana Bapak Ibu menerapkan alur tirta dalam praktik coaching pada siang hari ini. Dan ini sedikit gambaran bagaimana skenario pembelajaran kita Bapak Ibu. Jadi saya ingatkan sekali lagi, untuk sesi kita siang hari ini Bapak Ibu akan memaksimalkan waktu 60 menit untuk bisa melakukan praktik secara bergantian gitu ya. Selama lebih kurang 30 menit, kalau kemarin kita waktunya 25 menit untuk melakukan praktik begitu, kemudian persiapan 5 menit dan pengisian refleksi 5 menit sehingga total 30 menit. Namun hari ini masing-masing CGP akan praktik selama 30 menit, kemudian mengisi lembar refleksi diri itu selama 10 menit gitu ya, dan nanti akan disampaikan hasil refleksi diri terkait dengan bagaimana proses coaching itu selama 20 menit. Jadi nanti kita coba maksimalkan Bapak Ibu. Oke. Nah, itu sedikit gambarannya terkait dengan bagaimana sesi kita pada siang hari ini, dan untuk memperlancar dan tentunya kita perlu selalu memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita senantiasa diberikan kemudahan atas semua urusan usaha yang sedang kita jalankan, dan semoga senantiasa memberikan kebermanfaatan bagi kita dan orang banyak. Baik, mari kita berdoa, sejenak menundukkan kepala, senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipersilakan. Selesai Bapak Ibu. Nah, sekadar mengingatkan Bapak Ibu terkait dengan tujuan pembelajaran kita. Jadi hari ini Bapak Ibu, kalau kemarin sesinya masih latihan, dan tentu banyak hal yang saya anggap belum maksimal, terutama kalau kita mau latihan drama gitu ya, maka kita berusaha untuk menerapkan semuanya, baik dari segi ekspresi, gestur, kemudian intonasi, volume gitu ya, itu benar-benar diterapkan. Begitu juga dengan hari ini. Jadi harapan saya, meskipun Bapak Ibu melalui video virtual begitu, tetapi saya harap jika tidak ada kendala jaringan di sana, tetap on kamera sehingga teman atau si coach di sini bisa melihat ekspresi, dan beliau juga bisa merespon dengan ekspresi gitu ya. Kemudian bagaimana gestur dan lain sebagainya itu sesuai, karena memang itu sebagian dari prinsip dari praktik coaching Bapak dan Ibu gitu ya. Selain volume, lafal, suara gitu ya, ekspresi juga kami jadikan bagian di indikator penilaiannya. Jadi harapannya seperti itu. Meskipun latihan, sekali lagi Bapak Ibu benar-benar untuk mencoba menerapkan hal itu dengan sebaik-baiknya.
Mungkin yang biasa bergurau gitu ya, coba dikurangi dulu ke biasa apa ya, mudah tertawa, agak ditahan dulu karena kita apa ya, mencoba untuk menilai sesuatu yang memang benar-benar Bapak Ibu terapkan seperti itu. Oke ya, itu sedikit tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi nanti harapannya Bapak Ibu bisa mempraktikkan coaching ini menggunakan alur tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Oke. Namun sebelumnya, sebagai kesepakatan belajar kita pada siang hari ini, Bapak Ibu, ada yang mau menambahkan? Kok sunyi ya? Ya, Pak. Cukup, Pak. Enggak, Pak. Lihat. Boleh saya bertanya, Pak? Boleh, Bu Nika. Apakah materi untuk kita praktikkan ini sama dengan yang malam tadi atau berbeda gitu materi? Maksudnya kasusnya gitu, Pak. Oke, baik. Tadi juga ada yang bertanya ya, Bu Nika, tetapi tidak apa-apa. Jadi intinya adalah materi yang berbeda. Saya yakin Bapak Ibu menyimpan segudang permasalahan kan? Gitu ya. Semoga meskipun ini sifatnya praktik ya Ibu ya, tetapi harapannya konsep apa yang sudah Bapak Ibu pelajari itu bisa diterapkan gitu ya. Kalau semalam kita sifatnya masih latihan, kemudian diberikan umpan balik, penguatan, harapannya hari ini ada perubahan. Kalau misalkan materinya sama, seolah-olah Bapak Ibu menghafal. Gitu ya, paham maksudnya ya. Jadi nanti Bapak Ibu malah mikir, kemarin saya ngomong apa ya, gitu. Nanti begitu terus. Jadi saya harap sesuatu yang berbeda. Saya yakin banyak hal yang bisa Bapak Ibu sampaikan. Dan justru lebih menantang gitu lah. Gitu ya. Oke, cukup ya Bu Nika ya. Oke. Ada lagi selain Bu Nika? Semalam mungkin sebelum tidur berlatih coaching begitu? Atau langsung tidur ya? Oke, Bu Indah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Berarti sudah siap semua ya? Pak Iin sudah siap, Pak Huda ya? Halo Pak Huda? Ya Pak. Ada yang mau ditanyakan dulu Pak? Tidak ada Pak. Oke. Pak. Ini kan di kantor desa atau di sekolah nih Pak? Di sekolah lah Pak. Masih di sekolah Pak, masih ada jam Pak. Oke siap, baik, luar biasa ya. Oke, baik. Nah, kita coba review bagaimana pembelajaran yang sudah Bapak Ibu ikuti bersama di sesi pertama kemarin gitu ya. Nah, namun sebelumnya ada satu pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Nah, di sesi ruang kolaborasi yang pertama, Bapak Ibu rata-rata sudah menuliskan bahwa perasaan si Koci sudah plong, lega gitu ya. Artinya proses coaching itu berjalan dengan baik gitu ya. Itu harapan kita. Jadi karena memang tujuan dari si Koci ingin di coaching menghadap ke seorang coach gitu, tujuannya adalah untuk apa ya, potensi di sini adalah bukan suatu yang lemah menjadi kuat gitu ya, tetapi lebih kepada dia bisa memecahkan sendiri persoalannya, bisa menguatkan sendiri persoalannya atau menemukan jalan keluar atas permasalahan yang dia hadapi. Itu yang disebut dengan potensi ya. Nah, kalau dalam konteks pendidikan itu sendiri, artinya ketika Bapak Ibu terapkan coaching ini pada seorang guru, artinya atau dalam konteks supervisi, Bapak Ibu bisa memberikan apa namanya penguatan atau menguatkan atas potensi si guru tersebut. Contohnya misalkan ketika Bapak Ibu melakukan praobservasi, misalkan Bapak Ibu berdiskusi, melakukan coaching gitu ya, percakapan supervisi, Bapak Ibu, Bu Aisyah, sinyal kurang baik. Boleh dinonaktifkan kameranya Ibu ya. Di awal percakapan Bapak Ibu
guru tersebut sudah mengungkapkan area pengembangannya. Nah, di situ Bapak Ibu akan fokus ke situ. Jadi nanti ketika pada saat observasi, Bapak Ibu hanya fokus ke area pengembangan itu, tidak melihat yang lain. Nah, ini kelebihan dari supervisi akademik ya, berbasis coaching. Gitu. Jadi nanti ketika percakapan di pasca observasi pun hanya mengarah ke sesuatu yang sudah diobservasi tersebut. Sebenarnya berdasarkan hasil praobservasi, guru sudah sadar bahwa untuk mengatasi kendala kompetensi yang saya miliki ini, saya harus melakukan ini. Saya yakin 100% saya bisa mengatasi. Nah, ketika diobservasi, ternyata benar nggak apa yang dia lakukan dengan komitmen yang dia buat gitu. Nah, kemudian di cross check pada saat pasca observasi. Nah, andaikan ada yang masih kurang, nah boleh kita berikan coaching gitu ya untuk menggali seberapa besar pemahaman beliau itu dalam melakukan praktik pembelajaran, kemudian apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang dia buat gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi harapannya seperti itu. Dan semalam Bapak Ibu semuanya sudah mencoba menguatkan bagian sini saya masih kurang, bagian sini sudah lebih, dan itu harapannya seperti itu. Artinya itu semuanya sudah Bapak Ibu sadari gitu ya. Oke. Nah, kita masuk pada sesi inti Bapak Ibu, tetapi sebelumnya ini instruksinya saya ingatkan kembali. Jadi nanti Bapak Ibu tidak hanya fokus pada alur tirtanya gitu ya, mengalir saja, tetapi memang perlu diingat ya terkait dengan tirtanya. Kapan saya harus bertanya tentang tujuan, kapan saya harus menggali informasi terkait dengan permasalahan atau problem yang dihadapi oleh coach kita, atau untuk mengetahui rencana dia gitu ya, kemudian tanggung jawab atas rencana yang akan dia buat seperti apa, dan pertanyaan-pertanyaan yang saya buat itu, yang seorang coach buat itu seperti apa. Tapi pada intinya Bapak Ibu fokus pada masing-masing maksud dari setiap alur itu ya, bukan kalimatnya harus seperti ini, tidak. Tetapi pada intinya Bapak Ibu harus fokus pada apa yang menjadi tujuan pada setiap alurnya. Gitu. Kemudian praktik coaching dilakukan secara berkelompok, masih tetap sama, dan CGP nanti secara bergantian. Ingat sekali lagi waktu Bapak Ibu 30 menit, sehingga santai saja, mengalir, rileks, dinikmati begitu prosesnya. Kemudian Bapak Ibu usahakan berusaha untuk maksimal gitu ya, benar-benar menerapkan konsep yang sudah Bapak Ibu pahami bersama, dan topik atau hal yang Bapak Ibu jadikan percakapan di dalam coaching nanti ini merupakan situasi sehari-hari, baik sebagai seorang guru boleh, saya yakin di sekolah banyak sekali problem yang Bapak Ibu hadapi, maupun pribadi. Nah, ini juga boleh ya. Oke, tapi jangan menyangkut hal yang sensitif mungkin, karena direkam ya Bapak Ibu ya. Atau mungkin sesuatu yang topik yang mungkin sangat sederhana. Tetapi ketika topik yang sangat sederhana, karena ini waktunya ada batas minimalnya ya Bapak Ibu, dan kalau mungkin terlalu sederhana mungkin akan mudah ya, akan cepat gitu ya. Dan masing-masing CGP melaksanakan praktik coaching selama maksimal 15 menit gitu ya. Kok 15 menit ini. Praktik coaching dilaksanakan di breakout room, dan salah satu peserta akan dilatih menjadi co-host dan bertugas melakukan perekaman. Hasil rekaman diunggah di LMS nantinya di 2.3a, 5, dan 3. Silakan. Ada yang mau bertanya dulu Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya? Oke, jadi waktu Bapak Ibu masing-masing CGP 15 menit ya Bapak Ibu. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, Bu Izati. Waktunya. Saya ingin bertanya Pak, nanti kan kalau misalnya kita sudah mengadakan rekaman, di mana nanti kan secara bergantian ya Pak ya. Misalnya saya habis itu dimatikan dulu, baru si Bu Elza. Nanti kalau misalnya rekaman itu
kayak ini juga Kak Pak, masuk ke email atau langsung ke Drive itu Kak Pak? Atau gini aja Bapak Ibu ya, terkait dengan rekaman, saya khawatir tidak terekam. Mm-mm. Nanti Bapak Ibu malah yang repot. Iya. Jadi saya saja yang merekam boleh ya? Iya Pak. Gitu ya. Oke, baik. Makasih Pak. Supaya tidak, karena kalau Bapak Ibu harus minta akses ke saya repot juga nampaknya gitu ya. Oke, baik. Saya saja yang merekam, nanti akan saya kirim ya. Tetapi ini kan sifatnya tidak bisa setelah kita matikan langsung terekam Bapak Ibu. Ada jeda waktunya. Google itu akan merekam, mengambil data dulu, baru sudah penuh itu baru bisa di-download. Gitu ya. Oke. Jadi nanti ketika apa namanya? Saya belum mengirim, jangan dipanggil-panggil dulu ya. Karena saya sifatnya harus menunggu dulu. Gitu ya. Oke, baik. Saya saja yang merekam. Baik. Makasih Pak. Sama-sama Ibu. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu, atau ada yang masih mau bertanya? Masih ingat kan kelompoknya ya? Masih? Atau sudah lupa? Masih Pak. Sih, Pak. Iya, baik. Kelompok 1 kemarin Bu Nike dengan Bu Umi ya. Bu Umi. Iya, Kelompok Pak. 2 itu siapa ya? Lupa saya. Saya Saya Bu Pak. Indah. Oke, Bu Indah dengan Bu Nadia. Kelompok 3 Pak Iin kalau tidak salah. Dengan kelompok 3 Pak Huda ya. Pak Huda dengan Bu Ria, Pak Iin dengan Bu Iya, Pak. Aisyah. Kelompok 5 Bu Izati dengan Erzat ya. Iya, Pak. Oke, baik. Saya buka ya bornya terlebih dahulu untuk kelompok 2 ya. Kelompok 1 tetap berada di ruangan ini, Bu Nike. Oke, saya buka yang bor 2 ya. Sambil Bapak Ibu melakukan persiapan, silakan. Oke, bor 2 sudah saya buka, Bapak Ibu. Bor 3 sudah siap, silakan kelompok 3 untuk masuk. Kelompok 4 juga sudah saya buka. Silakan kelompok 2 sampai 3, silakan masuk Bapak Ibu.
Baik, kelompok 5 silakan masuk. Makasih, Pak. Oke, Bapak Ibu tunggu ya, tunggu aba-aba ya. Bapak Ibu nanti mulainya serempak ya. Oke, baik, sambil melakukan persiapan terlebih dahulu Bapak Ibu, nanti kita serempak ya mulainya. Oke, tidak usah Pak, takutnya gagal ya. Ini sudah saya rekam. Saya khawatir gagal, nanti Bapak Ibu repot. Oke, ini sudah saya aktifkan semua rekamannya. Dan teman-teman sudah masuk semua. Bu Aisyah, Pak Iin mana? Coba sambil di WA beliaunya. Bu Erza sudah, Bu Ijati sudah. Link sudah saya klik Pak, cuman masih belum ada izin. Bapak masuk ke mana? Bor 4. Belum ada ini, belum ada yang masuk. Coba Bapak reload dulu Pak. Coba Bapak reload. Coba lagi Pak. Oke, baik. Bapak Ibu semua sudah siap ya? Sudah siap Bapak Ibu? Oke, tidak perlu tegang ya Bapak Ibu, santai saja. Oke, baik. Ya. Sudah pukul 14:13. Silakan nanti secara bergantian sambil melihat waktu begitu 15 menit ya, supaya nanti temannya juga kebagian waktunya gitu ya. Kalau sudah menjelang 15 menit, Bapak Ibu maksimalkan gitu. Gitu ya. Ya. Oke, bisa dimengerti Bapak Ibu? Oke, jadi sambil tetap memantau waktu ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, baik. Sesi latihan praktik coaching pada siang hari ini silakan dimulai dari sekarang. Selamat siang Bu Nika. Selamat siang juga Bu. Apa kabarnya hari ini Bu Nika? Luar biasa, sehat. Oke, hari ini sepertinya ada yang ingin Ibu bicarakan. Benar sekali Bu. Ya, ingin Ibu bicarakan. Gini Bu, saya punya permasalahan. Mungkin hal ini biasa kita sebagai guru ya mengalami masalah seperti ini. Nah, yang saya alami di kelas Bu ya, ada murid saya yang tentang kenakalan murid lah gitu Bu ya. Dia punya sikap, punya tingkah laku yang sering mengganggu temannya. Kadang dia memukul temannya gitu. Anak ini termasuk pintar secara akademiknya ya, tapi itu loh sikapnya itu. Saya sudah berupaya untuk menangani anak tersebut, namun sering berulang-ulang kali dilakukannya. Sebentar saja dia menyadari gitu ya, tapi kemudian di hari besoknya misalnya dia melakukan kepada anak yang lain lagi, begitu seterusnya. Jadi ini satu hal permasalahan juga bagi saya Bu. Oh, gitu ya Bu ya. Berarti di sini yang ingin Ibu bicarakan itu adalah tentang
bagaimana ibu bisa menangani masalah kenakalan murid ibu di sekolah gitu ya. Nah, Bu, benar. Nah, menurut ibu nih ya, apa tujuan dari menurut ibu nih sebenarnya ya anak-anak tersebut tuh melakukan hal itu tuh karena apa gitu, Bu? Ya, banyak hal sih setelah saya tanya anak tersebut ya. Saya tanyakan, kenapa kamu melakukan dengan temanmu? Dia mengatakan, Bu, tadi saya itu hanya main-main saja. Kadang dia mengatakan, iseng aja Bu, katanya. Gitu kan ya. Saya kan enggak pukul keras dan begitu seterusnya. Nah, itu yang biasa diungkapkan oleh anak tersebut. Nah, sudah saya usahakan, saya nasihati anak itu, dan saya ingatkan tentang, kan kami ada kesepakatan kelas gitu ya Bu ya. Dan saya ingatkan tentang kesepakatan kelas yang ada. Nah, anak itu kemudian menyadari sebentar, kemudian dia mulai lagi melakukan hal seperti itu pada teman yang lain lagi gitu. Wah begitu ya Bu ya. Jadi tujuan Ibu membicarakan hal ini apa Bu? Tujuan saya ingin mendapatkan satu solusi menangani anak ini supaya dia punya karakter yang baik gitu ya Bu ya. Dan tentunya akan mendukung di dalam akademiknya juga nanti, karena anak ini punya potensi yang bagus, hanya itu karakternya, pembinaan karakternya. Iya, berarti di sini Ibu menginginkan agar anak ini nih karakternya bisa lebih baik. Iya, sedangkan sebenarnya prestasi dia nih bagus gitu ya Bu di sekolah. Karena memang benar ya Bu ya, antara prestasi dengan karakter itu sebenarnya saling berkaitan gitu. Dan yang lebih utama biasanya itu memang di karakter gitu ya Bu ya, menurut Ibu ya. Iya. Yang saya tangkap begitu. Oke, baik Bu. Nah, pada kesempatan ini nih ya, sekarang ini nih apa yang Ibu punya gitu, biar anak ini bisa benar karakternya. Karena tadi kan sudah prestasinya bagus, sayang sekali ya kalau misalnya karakternya ini kurang gitu. Hal-hal yang dapat saya lakukan selama ini secara khusus kepada anak ini ya, saya mengingatkan kembali tentang peraturan kelas yang ada, kesepakatan kelas yang ada, kemudian mengingatkan kembali bahwa kita itu sebagai anak-anak dengan teman itu harus ada saling menyayangi, jangan saling membuli gitu. Dan saya juga mendekati anak ini untuk membicarakan bahwa sikap yang baik itu. Saya juga telah melakukan gini Bu, sudah menghubungi orang tuanya gitu atau keluarganya. Ternyata setelah saya temui begitu, anak ini jauh dari orang tuanya gitu yang saya temukan gitu ya. Nah, padahal dia kan masih di kelas 2 SD, masih membutuhkan kasih sayang. Itu yang saya lihat, mungkin karena ya pasti itu salah satu dampak kenapa dia jadi memiliki kenakalan seperti ini. Kayaknya kurang perhatian orang tuanya, ibunya terutama. Padahal kasih sayang seorang ibu itu kan perlu ya Bu ya. Nah, ibunya bekerja ke Malaysia gitu Bu yang saya dapatkan. Oh iya, Mbak. Berarti dari apa yang Ibu sampaikan ini, menurut Ibu nih ya, kekuatan apa yang ada pada diri Ibu nih agar Ibu bisa tadi merubah atau memperbaiki karakter anak tersebut menjadi lebih baik? Nah, mungkin yang harus saya berikan kepada anak itu perhatian, Ibu ya. Karena dari masalah yang dialami anak ini, dia memang membutuhkan perhatian ya. Apalagi kita seorang ibu guru, jadi biar dia merasakan bahwa dia itu diperhatikan, mendapatkan kasih sayang begitu. Nah, ini saya lakukan melalui kegiatan sambil restitusi anak itu, saya melakukan, saya mendekati dia. Kadang saya elus tuh anak supaya dia mengerti gitu apa yang kita sampaikan
gitu Bu. Baik sekali ya Bu ya, apa yang Ibu sampaikan tentang kekuatan Ibu di situ. Nah, di sini Bu, dalam Ibu menangani masalah yang dihadapi siswa Ibu ini, pastinya kan itu punya sebuah tantangan gitu ya Bu ya. Pasti ada tantangannya, apakah itu hambatan atau gangguan. Nah, ya kira-kira nih untuk biar sampai tujuan Ibu agar anak tersebut bisa karakternya lebih baik, itu hambatannya seperti apa Bu? Terus apa yang solusi Ibu berikan gitu? Oke. Mungkin karena ini kan untuk membina karakter itu saya pikir kita tidak bisa sendiri Bu ya. Ya selain dengan perlu juga rekan sejawat, nah ya yang terutama yang mengajar di kelas saya. Terlebih lagi orang tua sebenarnya gitu ya. Nah jadi menjadi tantangan buat saya, menjadi halangan, kendala orang tuanya nggak ada di rumah gitu. Ya anak ini tinggal bersama dengan kakek neneknya gitu. Jadi satu tantangan buat saya untuk menangani hal ini. Tapi menjadi satu solusi dan satu rencangannya ke depannya ini menjadi satu tantangan yang harus saya lakukan supaya anak ini membentuk karakternya. Nah, apa yang saya lakukan Bu? Saya mungkin mendekati keluarganya. Ada kebetulan kalau bapaknya itu kerja di Singkawang gitu, masih bolak-balik masih bisa kita ketemu lah gitu ya. Nah, saya ketemu sama orang tuanya, terutama ayahnya, membicarakan hal ini. Saya minta kerjasama supaya anak ini juga diperhatikan di rumah gitu. Itu yang saya lakukan dan supaya tantangan ini dapat teratasi. Iya Bu. Nah berarti di sini kan ya Ibu tadi menyebutkan rencana ke depannya Ibu gitu kan untuk mengatasi hal tersebut ialah mendekati salah satu orang tuanya gitu kan ya. Nah untuk bisa mendekati orang tuanya itu strategi apa yang Ibu lakukan gitu? Apakah Ibu berbicara lewat telepon atau gimana gitu? Saya mengajak untuk bertemu di sekolah gitu, di ruang guru membicarakan tentang anak ini. Tentunya bukan berarti saya menyalahkan anak Bapak ini ya, tapi untuk kedepannya membicarakan tentang karakternya, perbaikan buat karakternya. Dan ini satu tanggung jawab buat saya juga sebagai gurunya itu di sekolah ini. Jadi yang saya lakukan mengajak Bapak itu untuk berbicara. Kemudian biasanya kan saya masukkan ke dalam grup ya. Kadang saya beritahu ke orang tuanya, ibunya yang ada di Malaysia. Kadang dia minta konfirmasi bagaimana anak saya. Nah, walaupun itu kadang saya beritahu ibu sering-sering juga video call sama anaknya gitu supaya dia mendapatkan perhatian. Ya, iya baik dari apa yang telah Ibu lakukan itu bagaimana respon orang tuanya Bu? Ya, yang pertama orang tuanya ya tentunya sangat berterima kasih gitu. Memang dia mengakui, orang tua mengakui anak ini memang ya anak-anak sih bagi saya pemikiran ya ada kenakalan anak-anak masih di batas wajar lah. Tapi itu sangat kadang mengganggu juga temannya. Nah, respon dari orang tuanya sangat baik. Dia mempercayakan untuk membina anaknya. Tapi tentunya saya juga tidak bisa membina sendiri. Saya katakan dengan orang tuanya, saya juga membutuhkan orang tuanya untuk bersama. Iya, benar sekali Bu. Apa yang Ibu katakan memang dalam membimbing, mendidik anak itu memang kita tidak bisa melakukan sendiri. Kita harus ada kolaborasi gitu ya Bu ya. Nah, khususnya itu dengan orang tua gitu, selain dengan anaknya atau pihak sekolah lainnya. Nah, di sini Bu, tadi kan seperti yang disebutkan pasti ada gangguan tuh. Bagaimana cara Ibu mengatasi gangguan tersebut? Untuk mengatasi antisipasinya gitu Bu. Nah, biar gangguan itu mungkin minimal lah terjadinya. Gitu. Memperkecil gangguan. Ya. Nah, untuk anak ini terkadang karena kan dia pasti ada anak yang selalu dibulinya gitu kan. Jadi saya menanganinya, saya pindahkan dia ke tempat duduk yang agak jauh, kemudian sambil mendekatinya, mengingatkan kembali
kesepakatan kelas. Jadi bukan hanya dia sendiri, supaya dia tidak merasa dijudge gitu Bu. Jadi semua teman-temannya mendengar di kelas, supaya teman-teman juga tahu, oh ya ini sikap yang tidak baik, ini yang tidak sikap baik. Dan satu hal yang saya ingatkan kepada teman-temannya, jangan mengatakan temanmu ini nakal gitu. Supaya dia tidak merasa terhukum, terintimidasi. Jadi kita harus mengatakan, oh ya ada hal yang harus diperbaiki dari temanmu, begitu, dinasihati, diberitahu gitu. Itu tantangannya saya. Ya Bu, baik sekali ya Bu apa yang Ibu sampaikan gitu ya, dari mulai cara Ibu mengatasinya, terus kalau ada terdapat gangguan itu Ibu lakukan seperti apa. Saya cukup baik dan baik sekali malah menurut saya ya Bu. Nah Terima di sini Bu, kasih. untuk biar aksi Ibu ini bisa terlaksana gitu ya Bu ya. Hal apa yang bisa membantu Ibu di sekolah, atau mungkin ada siapa gitu yang bisa membantu itu Ibu selain tadi kolaborasi dengan orang tua? Saya membutuhkan rekan sejawat guru, terutama khususnya guru pendidikan agama. Ya. Jadi kadang saya sharing-sharing dengan guru, dengan rekan saya ini membicarakan masalah ini. Jadi satu hal yang saya minta bantu kepada beliau, nanti kalau di dalam pembelajaran agama, tolong masukkan juga tentang pendidikan karakter ke anak-anak sesuai dengan ajaran agamanya gitu. Jadi menanamkan hal itu. Dan puji Tuhan, kerjasama yang baik itu dapat dilaksanakan. Jadi itu satu hal kekuatan buat saya, Bu. Nah, iya. Ini Bu, kira-kira nih ya, menurut Ibu nih, pencapaian keberhasilannya itu seperti apa Bu? Pencapaian keberhasilan yang saya akan lihat ke depannya gitu, tentunya saya akan melihat perubahan karakter anak ini akan mengalami perubahan yang baik, dan dia bisa menjadikan satu contoh teladan bahwa karakter seorang atau karakter satu anak itu bisa diubah lewat tuntunan, bimbingan, pendidikan yang kita berikan, juga perhatian. Jadi saya menginginkan antara prestasi akademiknya dengan karakter itu balance gitu Bu. Jadi pokoknya the best gitu, maksud saya anak ini menjadi anak yang luar biasa ke depannya. Ya Bu, luar biasa sekali Bu. Apa yang akan Ibu, rencana aksi apa yang akan Ibu lakukan nantinya, terus ya, komitmen Ibu agar bisa mencapai keberhasilan tersebut gitu ya Bu ya. Nah Bu, Terima kasih. kita sudah mencapai sesi terakhir nih ya Bu dalam pembicaraan kita hari ini gitu ya. Nah dari pembicaraan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Ya, saya mendapatkan solusi untuk menangani tentang kenakalan anak murid saya. Jadi saya itu harus melakukan pendekatan dengan anak itu, kemudian berkolaborasi dengan orang tua muridnya, sekaligus juga berkolaborasi dengan rekan sejawat saya. Saya percaya lewat solusi-solusi yang ada yang dari pembicaraan kita ini Bu, akan memberikan satu masukan buat saya ke depannya untuk menangani anak ini. Oke, baiklah. Saya tunggu ya Bu kabar selanjutnya. Bagaimana nantinya ke depannya, apakah benar-benar bisa berubah karakternya, dan mudah-mudahan kita berharap ya Bu untuk si anak ini bisa berubah karakter, karena sayang dia sudah pintar gitu di bidang akademiknya. Ya, Bu, siap, saya tunggu untuk pembicaraan selanjutnya ya. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Bu Umi. Siang Bu Nike. Apa kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, saya lihat Ibu tadi pagi ada hubungin saya, katanya mau bincang-bincang sebentar gitu ya. Iya Bu.
Ada hal apa yang bisa saya bantu, Bu? Iya Bu, saya mengalami permasalahan nih Bu ya, khususnya pada anak didik saya gitu Bu, pada murid Ya. saya. Nah murid saya ini sering terlambat masuk kelas Bu, sehingga Baik. mengganggu jalannya jam pembelajaran gitu Bu. Ya. Lewat hal ini, lewat coaching yang kita lakukan tentang permasalahan Ibu, keterlambatan siswa ini, apa tujuan Ibu ke depannya, Bu? Saya menginginkan ini Bu, anak saya ini tidak lagi terlambat, nah minimal berkuranglah keterlambatannya untuk masuk kelas gitu. Karena setiap jam pelajaran itu apakah dia di jam pelajaran awal atau di jam pelajaran tengah-tengah atau akhir gitu, hampir setiap hari terlambat gitu Bu masuk kelasnya, ada aja alasannya gitu. Jadi saya menginginkan dia tuh bisa merubah sikapnya gitu, dari yang tadi mungkin terlambat terus masuk kelas, jadi tidak terlambat. Bila perlu begitu lonceng masuk kelas, dia sudah dalam kelas. Ya. Nah, dari hal ini, apa sebenarnya yang telah Ibu dapatkan? Kenapa anak itu sering terlambat gitu loh, Bu? Iya, saya sudah bertanya sama beliau Bu, dan saya sudah melakukan pendekatan gitu ya sama beliau, berbicara dari hati ke hati gitu ya Bu ya, menanyakan mengapa sih alasan dia nih terlambat gitu, dan dari yang jawaban beliau itu, kalau dia pada awal jam pelajaran itu alasannya terlambat itu Bu karena bangun kesiangan gitu kan. Nah terus nanti kalau di jam selesai istirahat itu masuk kelas juga terlambat, alasannya itu Bu ini katanya kan ngantri lama Bu di kantin kan. Saya kan mau makan juga Bu, jadi ngantrinya lama tuh di kantin, udah mau masuk baru dapat antrian, jadi terlambat lah Bu. Nah gitu, itu alasan dia nih, si anak ini terlambat masuk kelas gitu Bu. Jadi nah, dari alasan-alasan yang Ibu dapatkan dari anak ini kan ya, alasan keterlambatannya, bangun kesiangan, kemudian terlambat masuk. Nah, apa tindakan yang Ibu lakukan? Gitu. Iya, nah di sini saya beranggapan gitu ya Bu, yang saya simpulkan gitu ya, berarti di sini kan si anak ini kebutuhannya, ada beberapa kebutuhannya itu belum terpenuhi gitu ya Bu ya, sehingga dia terlambat gitu. Contohnya ketika dia terlambat, ketika dia awal masuk kelas dia itu terlambat karena tadi bangun kesiangan gitu kan. Terus ketika masuk jam pembelajaran setelah istirahat dia juga terlambat. Alasannya pun karena tadi lama menunggu antrian untuk makan. Nah, di sini yang sudah saya lakukan nih, saya mengajak beliau gitu kan, mengajak si anak ini untuk sama-sama mencari solusinya gitu Bu. Nah sekarang saya menerapkan tahap restitusi gitu. Nah di sini saya berikan sama beliau, sebenarnya itu benar nggak sih tindakan ini. Nah terus apa yang akan kamu lakukan gitu kan ketika untuk mengatasi keterlambatan ini, baik ketika saat jam awal masuk kelas maupun jam istirahat, masuk jam setelah istirahat. Nah beliau alhamdulillah bisa ya menjawab pertanyaan tersebut, bisa menemukan solusinya Bu dari apa yang telah
dilakukan gitu kan. Solusinya diantaranya itu mereka bilang, oh ya Bu, nanti mungkin saya akan tidur lebih awal gitu kan, atau saya nanti akan ini apa namanya, setel jam alarm kan, nanti dilakukan sama ibu gitu. Nah gitu juga yang dengan ketika mereka terlambat masuk kelas setelah jam istirahat. Nah di situ mereka mendapat solusi itu, mereka bilang ya udah mungkin nanti saya bawa bekal aja mungkin ya Bu dari rumah gitu, sehingga tidak ada ngantri-ngantri lagi di kantin. Jadi sudah menemukan solusinya itu ya Bu ya, lewat kegiatan restitusi ini ya dengan anak tersebut. Nah, ada Ibu tadi ada mengatakan juga bahwa mungkin ada kebutuhan-kebutuhan anak ini yang harus terpenuhi. Nah, selama pendekatan dengan anak itu tentunya ada kebutuhan-kebutuhan anak. Yang Ibu dapatkan kebutuhan yang diperlukan oleh anak ini bagaimana itu? Kebutuhan yang bagaimana? Iya, ini kebutuhan yang saya dapatkan ya Bu. Yang pertama kalau yang untuk mereka itu sering terlambat karena tadi dia bangun kesiangan, itu mungkin dia membutuhkan kasih sayang ya Bu ya dari orang tuanya, karena di sini alasan dia terlambat itu kan bangun kesiangan gitu Bu. Nah ternyata dari bangun kesiangan itu tidak ada yang membangunkan gitu kan, jadi tidak ada perhatian dari sekitarnya, dari orang tuanya lah khususnya. Terus terus kalau yang untuk anak ke kantin gitu terus ngantri lama sehingga dia terlambat masuk, itu kebutuhan yang ingin dipenuhinya itu kebutuhan untuk hidup Bu. Jadi dia tuh untuk makan, gimana caranya saya biar bisa makan siang, atau gimana caranya saya biar bisa memenuhi kebutuhan saya akan lapar gitu kan. Nah jadi dia berusaha untuk beli makanan ke kantin walaupun itu dengan antri, dan akhirnya terlambat masuk kelas, dan mereka pun sampainya, oh ya udahlah Bu, nanti biar tidak terlambat lagi gitu kan, kita bawa bekal aja. Padahal setiap harinya itu sudah diingatkan di sekolah, anak lebih baik kita bawa bekal saja, lebih sehat dan lebih higienis gitu. Bu, tentunya dalam melakukan hal ini, Ibu mengatasi ada tantangan atau hambatan yang Ibu alami. Bisa Ibu sampaikan tentang tantangan yang Ibu alami? Iya, pasti ada ya Bu ya, tantangan yang dihadapi gitu ya, ketika memberikan tahap-tahap restitusi kepada anak gitu kan, biar anak ini bisa setidaknya merubah terjadi perubahan sikap gitu, dari yang tadi tidak terlambat masuk kelas menjadi yang terlambat masuk menjadi tidak terlambat gitu ya Bu ya. Tantangan yang saya hadapi sudah pasti anak ini apa namanya, kesadaran Bu. Anak ini belum tumbuh kesadaran dari dalam dirinya, untuk motivasi dari dalam dirinya untuk bisa tidak terlambat itu kurang gitu. Nah di sini tantangan saya. Jadi saya bagaimana caranya tadinya agar motivasi dari anak tersebut muncul. Jadi saya menggunakan tadi tahap segitiga restitusi gitu. Dan kalau mereka menyadari sendiri gitu kan Bu, apa yang terjadi akibat dari terlambatnya, terus mengapa dia sampai terlambat. Jadi dia tuh bisa introspeksi diri langsung, lalu bisa mulai dari diri, dan kalau sudah ada kesadaran dari dalam diri itu akan sangat lama proses kebaikan itu terjadi, karena ketika perubahan bukan berasal dari dalam diri itu sangat sebentar berubahnya gitu Bu. Jangankan yang apa namanya itu anak yang terlambat yang sering terlambat masuk kelas gitu ya, yang kadang
untuk mereka hanya untuk sekedar mengucapkan salam aja sama para gurunya ketika bertemu itu sulit kalau tidak ada kesadaran dari dalam diri. Begitu ada gurunya baru. Kalau tidak kalau ditegur baru. Kalau tidak ditegur udah enggak gitu. Nah, Bu, saya tertarik dengan kesadaran diri. Nah, cara Ibu untuk membangkitkan kesadaran diri anak itu supaya dia mengalami perubahan kan, yang dari sering terlambat menjadi tidak terlambat. Nah, selama ini apa yang telah Ibu lakukan untuk membuat kesadaran diri anak itu? Ya, yang sudah saya lakukan ya Bu untuk membuat anak ini sadar ya, pasti dengan berulang kali memberikan arahan dan teguran, bimbingan gitu ya Bu, dengan tidak tidak putus asa, karena ketika kita hanya 1-2 kali saja memberikan masukan, nasihat itu enggak mempan Bu pasti. Jadi setiap kali mereka melakukan itu ya selalu sering anak tidak boleh seperti itu, nilai apa yang sudah kamu tidak terapkan gitu. Jadi di sini biar mereka sadar gitu, jadi kita kembalikan lagi ke nilai-nilai kebajikan yang sudah kita terapkan, yang sudah kita sepakati di dalam kelas gitu. Karena setiap jam belajar itu kan pasti ada kesepakatan di dalam kelas gitu Bu. Iya. Nah, adakah rekan atau yang lain bisa membantu Ibu selama menangani apa yang Ibu alami selama ini? Iya Bu, pasti perlu sebuah kolaborasi ya Bu ya, antara saya terus dengan rekan sejawat, apalagi dengan kepala sekolah gitu ya Bu ya, karena di sini untuk bisa biar bisa merubah istilahnya kan sama karakter gitu kan, karakter anak ini ternyata suka terlambat gitu kan. Nah, untuk merubah hal itu tuh tidak bisa sendiri, karena kalau sendiri itu tidak akan jalan. Ya, tidak akan jalan dan tidak akan menemui titik keberhasilan gitu. Jadi yang saya dapatkan selama ini bantuan dari Kepsek ada, terus dari rekan sejawat. Jadi sama-sama kita memperhatikan anak tersebut. Kalau terjadi apa, dah kita langsung memberikan nasihat. Bahkan kalau sudah beberapa kali tadi restitusi lagi kita. Ya. Nah, dari hal ini apa yang akan Ibu capai ke depannya? Yang ingin saya capai ke depannya ya Bu, saya menginginkan tuh tidak hanya anak ini saja gitu Bu ya. Saya menginginkan semuanya gitu, anak-anak yang ada di sekolah saya ini itu bisa disiplin waktu. Nah, di sini kan berarti mereka bisa memberikan kesempatan pada dirinya sendiri, jadi untuk bisa melakukan hal tersebut gitu. Jadi harus disiplin gitu. Nah, dan disiplin ini pun mungkin kami menerapkannya bukan harus siswanya saja, jadi kita kasih contoh juga Bu. Jadi dimulai dari guru-gurunya juga. Maka dari di situ saya tadi bilang sama Ibu, saya tidak bisa melakukan sendiri tanpa bantuan dari guru lain. Karena ketika saya melakukan, guru lain tidak, itu juga tidak bisa. Benar sekali Bu ya. Kita perlu ada kolaborasi dengan teman-teman juga. Nah Bu, apa rancangan ke depannya yang akan Ibu lakukan untuk bisa melakukan hal ini supaya anak ini mengalami suatu perubahan dan dapat menegakkan kedisiplinan yang tadi Ibu sampaikan? Ya, rencana kedepannya itu saya anaknya itu kan udah paham nih, udah tahu nih apa yang akan dia lakukan biar dia tidak terlambat lagi. Nah, rencananya saya akan selalu mengingatkan dia gitu ya Bu ya,
baik melalui diri saya sendiri atau saya akan minta bantuan berkolaborasi dengan wali kelasnya gitu, agar selalu mengingatkan dia sudah pasang alarm belum untuk besoknya, kan? Nah, jadi terus setiap pagi biasanya kita kan ada sapa pagi depan tuh. Nah, kalau ketemu sama anak itu selalu tanya sudah bawa bekal atau belum gitu kan. Nah, selalu diingatkan dengan kata-kata ya. Berapa lama akan ini dilaksanakan? Rencana ke depan ini? Ya, rencananya ya Bu, sudah pasti secepatnya dalam waktu dekat. Jadi akan dilaksanakan besok juga bisa Bu, langsung kita laksanakan karena ketika hal baik itu kenapa harus tunggu besok-besok nanti lagi gitu. Nah, kebetulan kan ini hari ini nih sudah terlewati pembelajarannya gitu kan. Dan pembelajaran saya pun sudah selesai gitu di kelas mereka. Nah, saya akan mulainya untuk pembelajaran pertemuan berikutnya. Oke. Nah, Bu, dari pembicaraan kita siang hari ini, Ibu sudah mendapatkan satu solusi, ya kan, untuk penanganan. Ibu bisa ceritakan solusi yang Ibu dapatkan? Iya, solusi yang saya dapatkan di sini ya Bu, berarti di sini untuk menangani anak yang suka terlambat itu, saya bisa melakukan segitiga restitusi gitu ya Bu ya. Terus saya juga harus menguatkan hati dan mental untuk bisa selalu memahami dan memberikan arahan kepada siswa-siswa tanpa mengenal putus asa gitu. Terus di sini juga ternyata memang diperlukan kolaborasi gitu antara guru-guru yang ada di sekolah. Bahkan bukan hanya guru-guru yang di sekolah, semua warga sekolah itu perlu ada kolaborasi, ada kerjasama dalam mencapai tujuan ya. Contohnya ini tadi dalam menangani masalah anak yang suka terlambat tadi, mulai dari guru piketnya gitu kan. Anak terlambat itu kan pasti nanti ketemu sama guru piketnya di awal gitu kan. Nah, terus nanti dengan wali kelasnya, dengan guru mapelnya saya. Nah, bagaimana mereka itu bisa menghadapi semua itu tanpa mereka harus takut gitu kan. Oke. Nah, Ibu sudah menemukan satu solusi menangani permasalahan Ibu ini ya. Jadi itu satu hal yang luar biasa, satu hal kolaborasi yang luar biasa yang akan Ibu lakukan bersama teman. Semoga apa yang Ibu lakukan ini ke depannya apa yang Ibu harapkan tentang perubahan sikap anak ini menjadi anak yang disiplin gitu ya Bu ya. Nah, dari pembelajaran ini, pembicaraan kita, adakah hal pembelajaran yang dapat Ibu petik? Ya, ada Bu. Tadi kolaborasi. Ya, dalam kegiatan, dalam semua aktivitas itu perlu kolaborasi dan tekad yang kuat, semangat itu tentunya tidak mudah putus asa dalam agar siswa-siswanya pun nanti bisa begitu juga gitu semangatnya. Jadi ya semoga semangat Ibu Umi ya terus mengalir kepada anak-anak sehingga anak-anak itu dapat ya melihat contoh teladan dari Ibu Umi yang Ibu Umi dan rekan-rekan tentunya lakukan di sekolah ya Bu ya. Nah, luar biasa rancangan Ibu ya. Semoga apa yang direncanakan ini berhasil ke depannya dan kita akan selalu memberikan yang terbaik tentunya kepada anak-anak. Ya, benar baik. Ya, baik Bu ya, mungkin pembicaraan kita di siang hari ini tentang permasalahan yang Ibu alami dan kita sudah mendapatkan solusinya yang terbaik. Kiranya itu semuanya dapat menjadikan satu kekuatan buat Ibu dan juga satu pembelajaran buat saya. Terima kasih buat pertemuan kita di siang hari ini. Kiranya semuanya bermanfaat dan
Salam kembali untuk Ibu. Selamat siang. Siang. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Oke, kalau sudah Bu Nike langsung mengikuti lembar refleksi ya. Sama seperti tadi malam itu, Pak. Oh, betul, silakan. Oke, baik Pak. Saya refleksi tadi malam.
Baik, Bapak Ibu, sudah selesai mengisi lembar refleksinya? Belum? Pak, bentar lagi. Belum ya? Baik. Ada yang sudah selesai dari Bapak dan Ibu? Sudah, Pak. Oke, baik. Ya, nanti Bapak Ibu maksimalkan setelah ruang virtual ini ya untuk apa namanya bisa diunggah pada video nanti gitu ya. Oke, baik. Saya minta 2 orang, satu Bu Indah, kemudian 1 orang yang laki-laki ada Pak Iin atau Pak Huda, atau Ibu lagi juga tidak masalah untuk mewakili hasil refleksi Bapak dan Ibu gitu ya. Karena ini terkait dengan waktu. Sebelum saya berikan umpan balik gitu ya, mungkin dari Bu Indah dulu kali ya untuk bisa menyampaikan hasil refleksinya seperti apa. Silakan Bu Indah. Terima kasih, Pak. Bismillah. Refleksinya, rasanya itu apa ya? Rasa semakin berdebar-debar dari semalam. Oke, terkait dengan hasil lembar refleksi tadi bagaimana Ibu Indah? Kalau lembar refleksi yang saya bacakan ya Pak. Boleh, Ibu. Saya matikan kamera aja. Lembar refleksi. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang pertama, melakukan kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan menggunakan alur tirta. Bersikap terbuka dan ingin tahu, memunculkan prinsip coaching di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, yaitu proses kreatif dalam percakapan, menggali potensi coach, penggalian atau identifikasi situasi coach, memunculkan rencana aksi bagi coach. Yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching adalah dengan mendengarkan secara aktif, menghadirkan pikiran dan konsentrasi pada percakapan dengan coach. Yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya adalah dengan mempelajari dan mendalami teori dan konsep coaching, mempelajari praktik-praktik percakapan coaching dengan alur tirta, melakukan praktik secara langsung agar lebih mendapatkan pengalaman secara nyata. Kemudian umpan balik dari coach Anda, pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Jadi Bu Nadia merasa menemukan solusi untuk memotivasi rekannya dalam memecahkan masalahnya, dan Bu Nadia akan segera melakukan aksi dengan menghubungi rekannya. Mungkin itu hasil refleksi yang saya tuliskan, Pak. Oke, terima kasih Bu Indah sudah mewakili teman-teman. 1 orang lagi Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan hasil refleksinya. Siapa di antara Bapak dan Ibu? Halo? Boleh Pak, saya? Silakan. Oke, pasangannya Bu Indah ya? Iya Pak. Oke, silakan. Oke. Hasil refleksi saya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, saya sudah mulai melakukan percakapan dengan santai, membuat suasana menjadi nyaman, alur percakapan melalui tirta sudah terarah, dan dapat menuntun coach menemukan jawaban dan solusi atas kekhawatiran-kekhawatirannya. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya perlu meningkatkan cara menemukan kata kunci yang diucapkan oleh coach sehingga pertanyaan yang saya ajukan tidak menimbulkan kebingungan. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence sebelum dan saat melakukan coaching? Saya tetap fokus dan berkonsentrasi penuh terhadap coach. Saya selalu menyimak dan menjadi pendengar aktif serta memberikan gestur dan mimik yang membuat coach lebih merasa dihargai. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya?
Saya akan terus belajar dan berlatih dalam melakukan coaching. Saya akan menerapkannya dengan rekan sejawat, siswa, dan lain-lainnya. Umpan balik dari Koci saya yaitu Bu Indah merasa lega dan sangat terbantu karena dapat menemukan jawaban dan solusi atas kekhawatirannya. Bu Indah akan membuat jadwal alternatif apabila pada tanggal observasi ada kegiatan mendadak sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan observasi. Bu Indah juga akan membentuk strategi, teknik, dan model pembelajaran yang bervariatif sehingga bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional dalam proses pembelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Nadia dan Bu Indah. Ya, ada lagi yang mau menyampaikan Bapak Ibu hasil refleksinya? Satu orang lagi. Bu Nike, mau menyampaikan Bu? Boleh Pak, Mbak. Oke, Boleh. silakan Bu. Oke, saya bacakan. Hasil refleksi yang saya dapatkan dari coaching saya bersama dengan Ibu Umi Setianur. Nah, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Hal yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah saya menerapkan langkah alur cerita yang ada, memperhatikan dan mendengarkan dengan penuh dan aktif, sehingga coach saya, Ibu Umi, dengan rasa nyaman dan aman dan terbuka dapat menceritakan atau menyampaikan masalah yang ia alami dengan penuh percaya diri. Kemudian yang perlu saya perbaiki atau tingkatkan dalam menggali, yaitu menggali lebih dalam hal-hal yang bisa dilakukan oleh coach mengenai ide-ide atau gagasan yang ada pada dirinya untuk menghasilkan satu solusi yang efektif. Pertanyaan ketiga yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh adalah yang pertama, sebelum melakukan coaching, menyediakan ruang yang aman dan nyaman dari gangguan untuk berbicara. Kemudian saat kegiatan, saya fokus pada pembicaraan coach saya, mendengar, menyimak dengan penuh tanpa memotong pembicaraan, berupaya menggali segala kekuatan yang ada pada diri coach supaya dari kekuatan yang ia miliki muncul satu solusi dari masalah yang ia hadapi. Kemudian yang akan saya lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya adalah saya akan berlatih untuk menerapkan coaching ini dengan rekan sejawat di sekolah ataupun murid di kelas. Umpan balik dari coach saya, Ibu Umi Setianur, yang ia rasakan saat di coaching adalah mulai kegiatan coaching ini mengenai masalah tentang kedisiplinan, keterlambatan siswa yang dialami oleh Ibu Umi, dia mendapatkan solusinya dan termotivasi untuk dapat menyelesaikan masalah yang dialami dan mengatasi kedisiplinan siswanya. Ini Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nika yang sudah menyampaikan hasil refleksinya. Dan sebelum kita mengakhiri sesi kita pada sore hari ini, Bapak Ibu, yang pertama saya berikan apresiasi yang luar biasa. Artinya semua teman-teman sudah mencoba menerapkan dengan baik. Dari suara saja itu lebih teratur gitu ya. Nadanya itu lebih tenang. Kemudian ekspresi itu ketika saya berpindah-pindah dari room satu ke room yang lain, Bapak Ibu sudah mencoba untuk menerapkan itu. Karena itu sangat penting menurut saya gitu ya. Kemudian Bapak Ibu juga sudah mencoba berusaha untuk menemukan kata kunci dari apa yang sudah disampaikan oleh si coachingnya ya, atau lawan bicara Bapak dan Ibu. Meskipun mungkin ada yang masih refleksinya dari Bu Nadia itu merasa masih kesulitan, tetapi dari rasa kesulitan itu Bapak Ibu sudah menunjukkan bahwa Bapak Ibu itu sudah berusaha. Artinya itu Bapak Ibu sadari gitu ya, sadar atas proses yang sedang Bapak Ibu jalani gitu ya. Dan semuanya saya lihat sudah berusaha untuk sadar penuh gitu ya, benar-benar memperhatikan coachingnya. Saya lihat itu dengan anggukan, dengan mata, kedipan mata gitu ya, kemudian ekspresi-ekspresi tertentu yang memang sangat diperlukan. Jadi ketika proses coaching itu kita tidak datar Bapak Ibu ya. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh si coach, kita berikan ekspresi yang sesuai dengan apa yang dia nyatakan. Untuk apa? Supaya si coach ini benar-benar yakin bahwa kita itu sedang diperhatikan seperti itu. Dan satu lagi bahwa Bapak Ibu punya semangat juang untuk berusaha berlatih. Nah, itu yang saya harapkan bahwa
dari apa yang sedang Bapak Ibu alami saat ini adalah sebagian proses gitu ya, yang untuk meningkatkan kemampuan Bapak Ibu dalam menerapkan alur tirta gitu ya. Karena memang terkadang kita di dalam proses coaching itu, coaching kita itu ngomongnya panjang gitu. Betul, betul ya tadi ya, ada yang panjang begitu. Nah, seiring dengan fokus, seiring dengan kesadaran penuh, saya yakin Bapak Ibu bisa menangkap ya apa yang disampaikan oleh si coach tadi gitu. Dan semua berikan apresiasi yang luar biasa Bapak Ibu ya untuk semua teman-teman yang sudah berusaha untuk praktik dengan baik pada siang hari ini. Video insya Allah secepatnya saya kirimkan atau nanti saya kirimkan dalam drive saya, kemudian saya kirim linknya gitu ya secara umum gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nanti Bapak Ibu unduh secara mandiri di link drive saya. Jadi tidak sendiri karena berat Bapak Ibu biasanya sekian gigabyte gitu. Gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat di drive kan langsung enak gitu ya, tinggal pilih punya siapa. Gitu ya. Oke, Bu Erza ada yang mau ditanyakan? Ya Tadi Pak, tadi siapa? tuh saya tuh sulit cari kunci kunci dari apa yang dijelaskan oleh Bu Sri itu kan panjang Pak, yang tadi Bapak ceritakan tadi kan panjang sekali Pak. Jadi saya itu kesulitan cari kata kunci untuk pertanyaan dari ke Bu Sri tadi Bu Pak. Oke, Jadi saya tetapi masih agak bingung lah Pak ya dalam kegiatan coaching ini Pak. Mm. oke, intinya itu Mudah-mudahan perlu nanti Ibu. ke depannya saya lebih lagi berlatih Pak. Oke, siap. Itu yang penting, Ibu. Ya. Oke, ini kan Ya. waktunya sebentar sekali. Perlu proses memang. Ya, terima kasih Bu Erza. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Oke, mungkin dari Pak Romi ada yang mau dikuatkan ke teman-teman, Pak Romi? Karena nanti Bapak Ibu kan di sekolah praktik coaching ya, Pak Romi ya. Dan ditonton oleh Pak Romi. Gitu. Ya, cukup Pak. Secara live lagi. Gitu Pak Romi ya. Oke, tidak ada ya Pak Romi ya. Kalau memang tidak ada, baik terima kasih Bapak Ibu atas semangatnya pada sore hari ini. Namun sebelumnya ada yang ingin saya berikan terlebih dahulu terkait dengan tugas selanjutnya dari ruang kolaborasi pada sore hari ini Bapak Ibu sebagai tanggung jawab Bapak Ibu terkait dengan tugas di ruang kolaborasi ya. Nah, nanti Bapak Ibu lihat kembali rubrik penilaian yang ada di unggah ruang kolaborasi. Yang pertama Bapak Ibu mendengar aktif, kemudian pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coaching. Nah ini 3 poin penting yang memang benar-benar harus Bapak Ibu kuasai. Dan terkait dengan pertanyaan berbobot, karena ini kaitannya dengan kata kunci ya, ini memang perlu dilatih Bapak Ibu. Namun sekali lagi saya apresiasi atas pencapaian Bapak Ibu pada sore hari ini menunjukkan sebuah perubahan yang luar biasa, karena itu menurut saya adalah hasil yang terbaik dari sebuah pembelajaran. Nah, silakan Bapak Ibu unggah nanti ketika saya sudah menyiapkan link videonya, silakan Bapak Ibu unduh masing-masing, kemudian Bapak Ibu edit ya sebelum Bapak Ibu unggah di hasil unggah masing-masing. Dan sebagai refleksi Bapak Ibu ya, ini untuk sebagai bahan renungan saja. Nah, oke. Terkait dengan link nanti saya kirimkan link Padlet juga ya terkait dengan refleksi ini. Untuk 2 pertanyaan ini nanti akan saya kirimkan ke grup kita masing-masing karena ini terkait dengan waktu. Baik. Nah, mohon diperhatikan jadwal due-date-nya ya Bapak Ibu, kapan harus mengirim tugasnya supaya tidak jika masih ada yang perlu direvisi, supaya masih ada waktu, jangan menunggu hari H ya Bapak Ibu ya. Oke, terutama di DK. Kalau ruang kolaborasi kan sifatnya kelompok, jadi agak cepat gitu ya. Oke. Oh sorry, Bu Nur ini ke klik malah. Sorry. Mohon maaf Bu Nur, ini malah saya izinkan masuk ya. Oke, baik.
Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaan kita pada sore hari ini. Sekali lagi tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat dalam menjalankan pendidikan ini hingga selesai nanti. Dan terima kasih atas pencapaiannya. Ini sebuah hasil pembelajaran yang luar biasa. Dan tetap ditingkatkan ya Bapak Ibu atas dan selalu merefleksi supaya Bapak Ibu itu bisa menggali kompetensi masing-masing gitu ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan terutama terkait dengan waktu Bapak Ibu, semoga tidak mengurangi semangat Bapak Ibu. Oke. Ya, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Oke, masih semangat untuk foto Bu Nur? Oke. Oh ya, kata Pak Iin masih tanda ini ya. Oke, masih ya. Pengantin baru, Pak. Kalau malam. Ya. Oke. Saya foto ya Bapak Ibu ya. Iya. Siap. Oke. 1, 2. Oke, gaya lain agak gimana gitu ya. Oke, sebentar, ada yang mencoba masuk ya. 1, 2. Oke, terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat, sampai jumpa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Bapak Ibu, silakan boleh check out ya. Pak. Assalamualaikum.